Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusri. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang larutan penyangga, terutama tentang larutan penyangga basa dan larutan penyangga asam. Saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Yang pertama, pada presentasi kita kali ini kita akan menjelaskan tentang larutan penyangga meliputi pengertian, prinsip dasar, jenis perhitungan, aplikasi serta contoh dan soal dan latihan. Larutan penyangga atau buffer memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan pH dalam berbagai sistem, baik biologis maupun kimiawi. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan prinsip dasar dari larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa kuat. Kemampuan ini berasal dari keberadaan komponen asam basa konjugasi yang saling menetralkan perubahan pH. Fungsi utama larutan penyangga adalah menstabilkan pH dalam sistem biologis seperti darah dan enzim. Selain itu, larutan ini banyak digunakan di laboratorium kimia, industri, makanan, kosmetik, farmasi, dan bioteknologi. Yang berikut adalah jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam yang terdiri dari asam lemah dan garam dari basa konjugasinya. Contohnya adalah CH3COOH atau asam asetat plus CH3COONA atau natrium asetat. Larutan ini biasanya kurang dari 7 yang identik dengan sifat dari asam yaitu pH-nya kurang dari 7. Yang kedua adalah larutan penyangga basa, terdiri dari basa lemah dan garam dari asam konjugasinya. Contohnya adalah NH3 atau amonia plus NH4Cl atau amonium klorida. pH larutan ini biasanya lebih dari 7. Yang berikut kita akan mempelajari tentang mekanisme kerja dari larutan penyangga. Mekanisme kerja larutan penyangga sangat menarik. Ketika asam H+ ditambahkan, masa konjugasinya akan bereaksi dengan H+ membentuk asam lemah sehingga mencegah lonjakan pH. Sebaliknya, jika basa OH- ditambahkan, asam lemah akan bereaksi dengan OH- membentuk air dan basa konjugasinya yang juga menjadi pH tetap stabil. Baik, yang berikut kita akan mempelajari tentang larutan penyangga asam, yang dimana terbentuk dari komponen dan rumus dari larutan penyangga asam itu sendiri. Dalam penyangga asam, komponen utamanya adalah asam lemah, atau contohnya adalah CH3COOH, dan basa konjugasinya atau contohnya adalah CH3COO- yang berasal dari garam CH3COONA. Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, kita menggunakan rumus. Yang pertama kita akan menentukan konsentrasi H+-nya, di mana rumusnya yaitu adalah nilai Ka dikali dengan mol asam lemah per mol garam dikali dengan valensi dari asam itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsentrasi dari H+, maka kita akan mencari pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Baik, jadi di sini kita memiliki satu contoh soal di mana sebanyak 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan nilai Ka sama dengan 2 kali suhu pangkat minima dicampur dengan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Tentukan harga pH larutan tersebut. Jadi yang pertama-tama yang harus kita buat adalah kita langsung masukkan rumusnya saja. Pertama kita akan memasukkan rumus H+, konsentrasi H+
sama dengan nilai Ka dikali dengan mol dari asam lemah per mol garam dikali X. Mana rumus dari mol, yaitu adalah mol sama dengan volume dikali molaritas. Jadi kita langsung saja substitusikan volume dikali molaritas ke dalam nilai-nilai ini, yang dimana jadi K nya tadi berapa, yaitu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Nilai volumenya berapa, volume dari asam lemah yaitu 50 dikali dengan molaritasnya 0,1 per nilai dari volume garam yaitu 100 dikali dengan molarnya 0,1. Selanjutnya kita operasikan ini, coret 0,1 dengan 0,1 habis. Kemudian ini bisa kita coret satu nolnya menjadi 5/10. 2 kali 5 sama dengan 10 di sini, berarti dia habis 10 dibagi 10 habis juga, hingga sisanya hanya 10 pangkat min 5. Jadi ini adalah nilai dari konsentrasi H+. Selanjutnya kita menentukan pH nya, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H+, di mana min log kali 10 pangkat min 5. Atau pH nya sama dengan 5. Jadi harga dari pH untuk larutan ini yaitu sama dengan 5. Kemudian kita akan mempelajari tentang larutan penyangga basa, dimana sama seperti tadi juga tersusun dari komponen dan rumus. Pada penyangga basa, komponen utamanya adalah basa lemah, atau contohnya dari NH3, dan asam konjugasinya adalah NH4+ yang berasal dari garam NH4Cl. Rumus yang digunakan untuk menghitung pH larutan penyangga adalah, yang pertama kita akan mengetahui rumus untuk mengetahui konsentrasi OH-, yang dimana rumusnya adalah Kb dikali mol dari basa lemah per mol garam dikali dengan X, dimana X adalah valensi dari garam atau valensi dari larutan yang paling lemah. Kemudian kita menentukan nilai pOH, yang dimana nilai pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Untuk menentukan pH nya, yaitu kita tinggal kurangi 14 dengan nilai pOH. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Baik, di sini kita memiliki satu contoh soal mengenai larutan penyangga basa, yang dimana massa NH4 2 kali SO4 dengan nilai Mr sama dengan 132 yang harus ditambahkan ke dalam 250 ml larutan NH3 0,1 molar dengan nilai Kb 2 kali 10 pangkat min 5 agar diperoleh larutan dengan pH sama dengan 9. Jawabannya yaitu yang pertama-tama kita dapat langsung menentukan nilai pH nya yang diperoleh dari nilai pH. pH nya kan sama dengan 9, jadi pOH nya sama dengan 14 dikurangi dengan pH atau sama dengan 5, yang dimana jadinya konsentrasi OH minusnya ya adalah sama dengan 10 pangkat negatif 5. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk menentukan
tentukan ini tadi untuk dapat mengetahui berapa massa dari larutan NH4 2 kali SO4. Sebentar. Jadi OH minus sama dengan KB dikali dengan mol basa per mol garam, dimana kita dapat langsung memasukkan angkanya. Konsentrasi OH minus dengan 10 pangkat 5 nilai KB nya 2 kali 10 pangkat min 5 karena di sini kita menemukan nilai X nya dari NH4 2 kali SO4 berarti mol dari basa lemah tadi kita lihat mol kan rumusnya adalah volume dikali dengan molaritas. Jadi ini adalah volumenya 0,1 dikali dengan 250 per dengan 1000, karena harus dalam liter per mol dari garam, karena di sini tadi yang ditanyakan adalah massa dan yang diketahui salah satunya juga adalah nilai MR-nya. Jadi hubungan dari mol dari NH4 2 kali SO4, jadi kita dapat memutar rumusnya menjadi nilai dari MR per dengan massa salah, nilai dari massa per dengan MR. Jadi dapat kita dengan 2 karena nilai X nya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencoret dulu yang sama, di mana ini kita dapat coret dengan ini dapat kita coret dengan ini, jadi sisanya begini. Jadinya 0,1 dikali dengan 250 menjadi 25 per 1000 per tadi yang diketahui salah satunya adalah MR, jadi GR per 132. Kita pindahkan ke samping menjadi massa per 132 sama dengan 25 per 1000. Kita kali silangkan saja menjadi GR kali 1000 sama dengan 132 2 kali 25, atau kita peroleh menjadi GR kali 1000 sama dengan 3300. Jadi massanya sama dengan 3300 per 1000 bersama dengan 3,3 gram. Ya, jadi kita dapat mengetahui massa dari garam. Baik, kesimpulan dari beberapa materi mengenai larutan penyangga ini adalah: yang pertama adalah larutan penyangga sangat penting dalam mengendalikan nilai dari pH. Yang kedua, penggunaan rumus sangat dibutuhkan dalam penghitungan pH larutan. Yang ketiga adalah stabilitas buffer bergantung pada rasio asam atau basa konjugasi, bukan hanya konsentrasinya. Yang terakhir adalah yang berikut adalah pemahaman konsep dan latihan soal sangat membantu dalam ujian dan praktik laboratorium. Baik, itu saja kesimpulannya. Sekian dulu dari saya.